Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Amarizudin dengan NIM 21102122. Nah, di sini saya akan melanjutkan proses dalam tugas Natural Language Processing pada tugas keempat, yakni fitur extraction. Nah, setelah melewati tahap data collection, kemudian yang kedua adalah reprocessing. Di sini saya akan melakukan percobaan fitur extraction. Nah, di sini saya berdasarkan data yang ada di tugas sebelumnya, yakni saya di tugas sebelumnya melakukan crawling data pada Twitter, tepatnya pada dengan query search-nya itu adalah Mata Najwa, yang dimana di situ telah dilakukan proses crawlingnya untuk mengumpulkan data-data berdasarkan query tersebut. Kemudian saya juga telah melakukan pre-processing data tersebut, sehingga data tersebut dapat lebih mudah diproses pada tahap-tahap selanjutnya. Nah, untuk tahap selanjutnya kali ini saya akan melakukan fitur extraction pada dataset tersebut. Uh, saya ganti judulnya terlebih dahulu. Ini saya menggunakan codingan yang sebelumnya karena datasetnya berasal dari situ. Di sini saya akan melakukan proses fitur extraction-nya. Nah, untuk metode yang saya gunakan dalam fitur extraction di sini saya menggunakan metode TF-IDF. Nah, untuk awalannya ada seperti ini. Nah, yang pertama kita di sini saya mengambil data yang berada di kolom cleaning yang sebelumnya ada di sini. Nah, kita mengambil data-data yang ada di sini, kolom cleaning, untuk dilakukan proses fitur extraction. Nah, kita simpan ke dalam variabel cleaning values, kemudian kita ubah menjadi bentuknya tulis. Oke, kita run dulu. Nah, coba di sini saya ingin melihat data-data yang berada di dalam variabel cleaning values yang mana sudah diubah ke dalam bentuk list. Nah, ketika di run akan muncul semua data yang berasal dari data frame dalam kolom cleaning pada proses pre-processing sebelumnya. Di sini dibentuk ke dalam bentuk list. Akan tetapi di sini banyak sekali data karena itu berasal dari Twitter. Jadi ini mungkin jumlahnya bisa mencapai ratusan. Oleh karena itu di sini saya akan meringkasnya agar proses yang dilakukan tidak memakan waktu banyak dan bisa terlihat di sini. Ibaratnya saya akan mengambil sampelnya dengan mengambil 10 data saja. Di sini saya akan menyimpannya ke dalam variabel list.doc. Nah, di sini itu menyimpan data yang berasal dari variabel cleaning values dengan indeksnya sampai 10. Kita tuliskan sampai 10, kemudian juga ditampilkan. Nah, setelah di run, maka data yang berada di variabel list.doc tersebut hanya akan tampil 10 data saja yang berasal dari data cleaning values. Nah, di sini akan lebih ringkas. Nah,
kemudian kita lanjut ke proses fitur extraction-nya setelah kita mengubah data-data tersebut ke dalam bentuk list. Nah, di sini saya akan menggunakan metode tf-idf-nya. Di sini yang akan saya jelaskan. Yang pertama kita import library-nya dulu. Di sini saya mengimport library skiller dengan di sini dalam library tersebut saya mengambil function tf-idf vectorizer. Nah, yang kemudian function tersebut kita simpan ke dalam vectorizer-nya sebagai inisialisasi count vectorizer-nya. Nah, kemudian setelah itu kita melakukan fit and transform dalam data yang berada di variable vectorizer tersebut yang berasalkan dari data cleaning values di atas. Nah, di sini kita parameternya masih berupa cleaning values yang mana nanti akan memproses seluruh data yang berada di cleaning values. Yang mana nanti ketika kita memanggil function untuk melihat vocab-vocabnya, maka akan tampil banyak vocab seperti ini. Ada muncul ratusan. Nah, di sini saya akan menggunakan parameternya dari variabel listdoc yang merupakan sudah datanya sudah diringkas tadi ya menjadi 10 data sehingga tidak memerlukan banyak data. Nah, ketika kita melihat vocabnya, maka akan tampil yang berdasarkan data yang ada di dalam listdoc tersebut, yang mana hanya menampilkan data cleaning yang di situ hanya 10 data saja. Jadi tidak banyak-banyak. Nah, fit and transform sendiri itu fungsinya untuk mengubah list dokumen menjadi vocabulary. Itu lebih ke fit-nya ya. Nah, di sini kita mengubah kata-kata yang berada di variabel listdoc. Yang ini merupakan kata ya, sebuah kalimat. Nah, kita mengubahnya ke dalam kata-kata atau vocabulary agar di sini dapat memudahkan untuk proses fitur extraction-nya. Nah, setelah kita fit, kita transform dengan parameter yang sama listdoc tersebut. Di sini untuk merepresentasikan data yang berada di listdoc tersebut yang mana sudah di fit tadi diubah menjadi vocabulary. Nah, kita transform di mana yang data tersebut awalnya berupa mungkin string ya, kita ubah menjadi bentuk numerik atau vektornya. Di sini di sini adalah fungsi dari transform itu sendiri. Mungkin kita bisa coba menampilkan variabel x-nya agar dapat dilihat. Nah, setelah saya coba untuk melihat data x-nya tersebut, nah di sini sudah terkonversi menjadi bentuk numerik dari data-data yang berada di listdoc tersebut. Di sini sudah berbentuk dalam vocabulary dan sudah berbentuk dalam numerik. Akan tetapi di sini masih belum rapi datanya, tampilan datanya. Nah, nanti di sini saya akan mengubahnya ke dalam bentuk array agar dapat dilihat dengan jelas. Tapi sebelum itu, di sini saya juga memanggil function untuk melihat vocab dan indeksnya. Nah, ketika kita run, maka akan tampil seperti ini, di mana
vocab-vocab yang berada di atas itu eh, kita fungsikan sehingga menampilkan indeksnya, di mana seperti kata rusak itu ada 95, kemudian kata ini ada 34, dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke proses berikutnya, yaitu mengubah data X tadi, data ini, itu ke dalam bentuk array agar terlihat lebih rapi. Nah, di sini saya menyimpannya ke dalam variabel tf-idf. Nah, ketika kita run tf-idf-nya, maka akan muncul tampilan array seperti ini berdasarkan uh, proses transform tadi. Nah, ini merupakan hasil dari fitur extraction dengan metode tf-idf-nya. Akan tetapi ini masih terlalu banyak juga sehingga ada beberapa data yang tidak dapat tampil. Di sini saya mengambil satu sampel lagi. Saya mengambil satu data yang berada di indeks pertama. Nah, ketika saya run, maka akan muncul seperti ini, merupakan hasil tf-idf yang berada di indeks pertama tersebut, di mana yang di elemen pertama ini merupakan kata ada, yang mana kata ada tersebut bernilai 0 karena dalam variabel listdoc tersebut di indeks pertamanya itu tidak ada kata ada, dan begitu juga seterusnya. Yang memiliki nilai 0 itu tidak ada datanya, tetapi yang ada nilainya seperti ini itu ada datanya berdasarkan vocab-vocab yang sudah diproses tadi ini. Oke, mungkin itulah penjelasan dari saya berkaitan dengan proses fitur extraction dari data Twitter yang uh, yang memiliki query mata najwa. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.